Setelah penantian panjang, akhirnya McLaren menjadi juara dunia konstruktor. Selengkapnya di Republic of Speed Podcast. Oke, akhirnya kita berjumpa lagi di Republic of Speed Podcast yang kali ini hanya kita berdua ya, Dam ya? Tuh, walaupun kita membahas F1 nih kali ini hanya berdua aja nih. Nah, kenapa nih teman kita satu nih, Dam? Karena teman kita nih lagi jadi orang jompo ya, penyakitan ya. Iya, jadi harus dirawat ya ternyata di rumah sakit ini teman-teman. Doakan aja. Semoga semoga cepat sembuh untuk Mas Dean ya. Tuh, jadi makanya nggak ada pantun ya. Nggak ada pantun hari ini ya. Biar ada pantun lagi ya, dia cepat sembuh nih nanti. Tuh. Oke, berarti ini langsung aja ke pembahasan Dam F1. Gimana kita melihat F1 ya. Minggu tadi akhirnya McLaren F1, seri pamungkas di Abu Dhabi. Betul, McLaren kembali menjadi juara dunia setelah berapa tahun? 26 tahun ya? 26 tahun. Lama terakhir banget. Sudah 8 ya. Apa tadi yang lewat? Ada yang lewat tadi. Oke, langsung aja mungkin kita bahas tentang ini ya, dia. Constructor Champions McLaren. Ini bersama Lando Norris, Oscar Piastri, lalu CEO-nya Zac Brown dan juga race director Andrea Stellar. Ini musim yang baik buat McLaren ya. Ya. Karena memang pantas ya, jadi Constructor Champion sih. Ya, walaupun sebenarnya harapan mungkin tifosi berharap Ferrari ya. Betul. Tapi bahkan nggak hanya tifosi ya, tapi hampir semua orang kayaknya berharap Ferrari ya. Iya, mungkin dalam relung hati setiap orang itu udah mendukung Ferrari sebenarnya ya. Betul. Tapi sesuai prediksi kalau di atas kertas McLaren, tapi dari dalam hati sih pasti pengennya Ferrari ya. Itu dia ya. Karena mungkin masa lalu kita dekat dengan Ferrari. Ya. Oke, selanjutnya nih. Ini tahun-tahun McLaren mendapatkan juara dunia konstruktornya ya. Dimana di tahun 74, 84 ini pembalapnya 74 siapa ya? Ingat nggak, Dam? Nggak ingat lagi. Oh ini siapa namanya? Emerson Fittipaldi. Fittipaldi ya. Kalau 84, 85 ini Alain Prost bukan? 74 bukan Fittipaldi ya. Fittipaldi ya. Fittipaldi 84, 85, 88, 89 itu zaman Prost, Senna gitu ya. Prost, Senna, 90, 91 masih Prost, Senna. 98 itu Hakkinen. 24 itu siapa lagi Norris ya? Dan juga Piastri. Tidak lain tidak bukan ya. Ya. Tapi makanya yang bikin piloknya tuh McLaren tuh. Norris sama Piastri. Terus di belakangnya ada Ferrari sama Red Bull ngejar ketinggalan tuh. Iya. Ini cukup menarik ya, dimana nanti aku bahas nih setelah. Ya. Nah, ini ada foto, ini bisa kita lihat secara lengkap. Nah, biar gedean dikit. Perayaan yang setelah 24 tahun akhirnya McLaren bisa merayakan lagi ya. Puasanya lama banget. lama banget. Lebih lama McLaren daripada Ferrari. Betul. Jadi lebih berasa selebrasinya sih lebih berasa kalau McLaren ya. Iya. Walaupun semua orang pengennya Ferrari. Kalau William mungkin lebih lama lagi kali ya. Iya, betul. Iya, nggak jauh beda sih sama McLaren sih, William sih. 93 ya apa ya? Enggak ya? 97 bukan? 97 ya? Sama Jacques Villeneuve. Oh iya. Oke. Sama-sama lama ya. Sama-sama lama. Tapi berat ya untuk William kalau untuk kembali untuk saat ini tampaknya. Betul. Tapi walaupun prediksi kita semua benar di atas kertas itu McLaren, tapi kalau kita sih nggak ada yang makan pizza ya hari ini. Karena pembalapnya juga nggak ada yang benar. Ya, karena kalau urusan balapnya prediksinya nggak ada yang benar. Tapi nanti kita bahas soal balap. Okay. Selanjutnya, apa ini? Oh ya, ini benerin tadi. Ini ada. Benar. Tadi kaget ya. Standing. Di mana McLaren 666 poin.
diraih oleh McLaren, lalu Ferrari di posisi kedua dengan 652 poin. Di belakangnya jauh posisi 3 ada Red Bull, 4 Mercedes, 5 Aston Martin, 3, 4, 5 tuh jauh, lalu yang dekat lagi ada Alpine sama Haas. Lalu Racing Bull jauh, Williams jauh, Kick Sauber jauh. Ya, seenggaknya nggak ada 0 poin nih, Dam. Nggak ada 0 poin. Semua tim berhasil mencetak poin selama satu musim kemarin ya. Ya, betul. Bedanya berapa tuh? 14 ya. 14 poin antara McLaren dan Ferrari ya. Ya. Ini cuma lumayan dekat ya, karena emang PR-nya Norris di balapan terakhir emang harus menang sih. Karena nanti kita bahas untuk balapannya ya, tapi yang jelas emang harus menang untuk McLaren dan Red Bull. Ini kita ngelihat nih, ini salah satu keunikannya di mana Verstappen juara dunia tapi mobilnya atau konstruktornya itu malah posisi 3 ini. Posisi 3, bahkan bukan posisi 2 ya. Posisi 3 dan poinnya jauh lagi. Jauh banget. Ini menandakan ada sesuatu ini dengan pembalap keduanya ya. Kita tahu sendiri siapa lagi. Ada sesuatu lah ya, bukan salah Perez murni, tapi pasti ada something lah gitu ya, Dan. Iya. Oke, ini langsung aja mungkin kita menuju ke balapan, Dam, kali ya. Ada lagi yang dibahas untuk konstruktor kira-kira. Oh, ini Alpine dan Haas. Kemarin kita sempat singgung antara Alpine dan Haas. Ternyata Alpine sukses ya untuk mengakhiri musim ini di posisi ke-6 dengan Gasly yang boleh juga nih ternyata di akhir musim. Posisi ke-6. Walaupun kita juga pengennya Haas ya sebenarnya. Menduga-duga Haas gitu. Memang di atas kertas Alpine dan lebih layak Alpine sebenarnya, karena malu dong ya kalau di bawah Haas kan dia konstruktor sendiri kan, independen kan. Bukan customer team kayak Haas. Tapi effort yang bagus bagi Haas karena kedua pembalapnya konsisten dan sepanjang musim performa Haas itu cukup konsisten dan stabil, bisa meraih poin beberapa balapan. Kalau misalnya bisa dibilang sebenarnya Haas itu jauh lebih konsisten daripada Alpine ya, tapi perubahan yang Alpine dapatkan semenjak di Sao Paulo, Brazil itu benar-benar kelihatan ya, Dam ya. Setelah itu kayak titik baliknya, habis itu ada aja dia yang di posisi 10 besar dan akhirnya ngambil posisi 6 nih. Betul. Tapi kalau boleh kita bahas sedikit soal poin, kan bedanya 14 poin nih McLaren sama Ferrari. Kalau kata Om Aldi, kira-kira di balapan apa yang harusnya Ferrari bisa nih ngambil poin lebih? Kalau aku bilang mungkin bisa ngambil poin atau enggak ada poin lah itu di Kanada menurutku, karena dia nggak dapat poin sama sekali kalau aku, Dam. Kanada ya? Karena dia nggak dapat poin sama sekali gitu. Oke. Jadi di situ sebenarnya udah kayak mulai hilang ya menurutku ya. Kalau aku setuju Kanada, tapi menurut aku yang lainnya adalah di Jeddah, Arab. Di Jeddah. Karena sainsnya kan usus buntu. Betul juga ya. Diganti Behrman. Behrman sih bagus juga waktu itu, tapi kalau sains yang balap sih mungkin beda pasti cerita bisa di atas itu poinnya. Sama di Azerbaijan. Karena Perez sama Sainz crash kan. Lap terakhir. Betul. Ya banyak ininya lah ya. Ferrari ada hal-hal tak terduga yang bikin poinnya nggak bisa maksimal. Ya, mungkin awal-awal juga kurang gimana gitu kayak Ferrari ya. Tapi ya betul. Kebalikannya McLaren di bawah, Ferrari lebih tapi kurang. Terus akhirnya McLaren yang bisa memaksimalkan keadaan di akhir-akhir. Bukan akhir malah, setelah Miami mungkin ya. Setelah Miami udah mulai performanya McLaren jauh di atas yang lainnya sebenarnya. Ya, tapi ya itulah dia balapan ya. Ini kita bakal ngeliat keseruan nanti kira-kira di musim depan nih. Semoga. Kalau gitu kita langsung bahas balapnya kali ya. Ya betul. Nah, betul. Bikin kaget mulu ya dari tadi ya. Bikin kaget soalnya gambarnya begitu deh ya. Gak apa-apa, ini operatornya jahil ini emang. Ini ada Lando Norris posisi pertama, lalu Carlos Sainz posisi kedua, Charles Leclerc. Di posisi dari start posisi 19 dia mampu naik posisi ketiga, lalu ada Hamilton, ada Russell, Verstappen, Gasly, Hülkenberg, Alonso dan juga Piastri. Selain Leclerc tadi yang dibahas dari posisi 19, sebenarnya Lewis Hamilton juga posisi 18 ya. Startnya. Jadi ini dua orang ini emang
benar-benar mengerikan ini ya. Nggak tahu dia memang sebenarnya punya pace atau strategi yang jauh lebih baik. Dua tandem Ferrari tahun depan ini mengerikan ini. Bakal kalau performa mereka konsisten kayak kemarin terus, nih Ferrari tahun depan sih fix champion ya harusnya ya. Harusnya kalau performanya konsisten kayak gini ya. Ya betul. Tapi walaupun menurut aku Leclerc dari start ke 19 kayaknya kalau dia nggak start dari 19 juga Ferrari nggak champion juga deh kayaknya. Kayaknya tetap posisi 2-3-nya Ferrari mungkin dibalik aja Sainz sama Leclerc-nya kali. Mungkin begitu ya. Karena memang kalau menurut aku sih dari segi pace Norris emang di luar dari mereka berdua ya kelihatannya. Jauh. Oke. Langsung berarti kita sambil lihat-lihat gimana sih jalannya balapan, Dam. Ya, langsung fotonya dari lap pertama. Tikungan pertama. Ya, ini nggak ada yang gimana sih. Kalau di foto ini sampai foto ini ya. Sampai foto ini nggak terjadi apa-apa sih. Ini under 10 second ini semuanya tapi nanti nih. Ya. Nah, ini dia nih beberapa detik kemudian ya. Iya, langsung terjadi banyak prahara nih. Ini karena Verstappen dive bomb yang sangat ambisius ya bener, ambisius banget posisinya. Dan tapi sebenarnya cukup ada setengah di dalam tapi ya ambisius. Karena kalau nggak salah ingat setelah itu sebenarnya kalau mobilnya Verstappen itu nggak under kayak langsung maju lagi mungkin masih bisa kali ya dia belokin, tapi karena kelebihan dan ban belakangnya nabrak ya inilah yang terjadi ya. Dan waktu breaking point juga kan Piastri di depan, jadi dia juga nggak akan nyangka Verstappen tiba-tiba dive bomb begini kan. Betul ya. Jadi ya tidak terhindarkan lagi ya tabrakan antara kedua ini, walaupun hanya kena ban sih untungnya, jadi keduanya masih bisa melanjutkan ya. Dan ya mungkin sedikit diuntungkan oleh Verstappen karena dia kembali di track dalam keadaan yang kembali 360 derajat ya. Sedangkan Piastri keluar dengan posisi terbalik. Harus U-turn dulu deh. Ya, emang kelebihan Verstappen adalah 360 ya. Sering banget yang ngelakuin itu. Tapi yang sebenarnya sayang banget ini waktu crash Sainz harus sedikit ngerem sih. Ya. Jadi GP udah mulai menjauh sama Norris ya. Udah 1 detik lebih ya saat ini. Udah 1 detik lebih. Lalu kita ini tadi tambahannya ini ada onboardnya onboard dari Verstappen. Ketika udah ngelewatin Apex racing lainnya sih udah jauh di belakang ya. Jadi Verstappen akhirnya dikenakan penalti 10 detik ya kalau aku nggak salah ya. 10 detik. Ya wajar lah karena memang sangat ambisius ya. Ya, tapi setelahnya Verstappen kelihatannya setiap mau overtake dia nggak terlalu ngebet banget ya kayak yang di lap tikungan pertama ini kayaknya. Iya, karena udah nggak ada pengaruhnya juga buat dia sih kan, dia tetap champion ya. Betul. Tapi selain ada ini crash tadi, ini berapa belokan ya berarti? 1, 2, 3, 4 ya. 4 tikungan setelah 4 tikungan setelahnya ada Red Bull yang lain yang spin juga. Ya, kali ini bermusuhannya dengan Bottas sih. Dengan Bottas. Ya karena emang padat banget ya saat itu, padat banget. Betul. Dan ini momen dimana Leclerc mengambil keuntungan nih, Dam. Ya, langsung ngambil berapa posisi? Langsung P8 kalau seingatku. Langsung P8 ya. Lalu di tikungan yang ini tuh dia langsung naik 4 posisi ya di tikungan yang tikungan panjang, lurusan panjang ini. Iya, itu mengubah keadaan juga, jadi dia bisa improve lebih baik. Ini Hamilton bahkan disusul sama dia kok. Terus ini kan kontaknya Perez dengan Bottas ya. Lalu Bottas itu seingat aku dia dapat penalti juga 10 detik. Walaupun aku sebenarnya agak nggak setuju kalau yang ini 10 detik sih untuk Bottas, karena untuk kontak yang ini memang lagi crowded banget dan lebih ke racing incident menurut aku. Ya, karena emang padat. Karena kondisinya. Bottas mau ke kanan salah, ke kiri salah, maju salah, mundur salah. Ya, ini malah keadaannya kayak dikondisikan sama dengan Verstappen di awal ya, kesannya ya. Iya, padahal berbeda ya. Karena 10 detik juga. Ini sih menurut aku lebih ke racing incident ya.
Tapi ya it is what it is ya sebenarnya ya. Ya begitulah. Nggak ada pengaruhnya juga buat mereka. Tapi akhirnya Perez jadi DNF ya. DNF dan ya emang sedih ya di balapan yang katanya terakhirnya dia. Nah, apakah ini jadi balapan terakhir nih? Ya Bisa seharusnya jadi. mungkin bisa tampil baik, jadi mengubah keadaan, tapi malah membuat dia digadang-gadang emang balapan terakhirnya dia gitu dah. Betul. Dan aku nggak ngerti nih kenapa dia DNF deh. Iya. Padahal kebalik Padahal mungkin masih bisa. kontaknya gitu doang loh. Apa mati mesinnya ya setelah itu langsung shock mesinnya. Apa, Tewas. apa sengaja dimatiin dari pit? Oh bisa ya gitu ya. Ya nggak tahu. Atau disuruh berhenti aja gitu bilangnya ada trouble apa. Karena Iya, aku nggak iya. yakin nih masalahnya kenapa dia harus DNF. Nggak jelas ya karena Nggak jelas. nggak. Ya karena kontak ban begitu aja kan sebenarnya nggak Iya, nabrak tembok. crashnya kan kena ban doang. Terus low speed juga kan nggak lagi kenceng kan. Betul. Bahkan habis dari sini dia U-turn langsung bisa balik lagi ke arah yang normal gitu kan. Tapi kenapa dia harus DNF? Nah ini aku nggak ngerti sih. Jadi DNF-nya kan dia juga sempat jalan dulu sampai sektor 3 kan. Emang nggak tahu lah nggak jelas. Oke dah lanjut aja kita menuju ke ini ada event selanjutnya. Event selanjutnya. Ini ada Oscar Piastri. Ini setelah ini ya, setelah crash tadi kan ada VSC, lalu ini udah selesai VSC, udah green flag. Oscar Piastri mau overtake ini Colapinto. Tapi terlalu ambisius, dia back off. Tapi udah sempat ada kontak, walaupun nggak terjadi kontak yang parah untuk keduanya ya sebenarnya. Karena Colapinto sempat lanjutin balap lagi 1 lap sampai akhirnya dia puncture di ban kiri belakang. Ya, berarti apa ini termasuk andilnya nih Dam? Apa nih? Andil puncture dari Colapinto. Oh iya. Karena kena front wing dari Piastri kan. Dan di sini Piastri kena 10 second penalty juga. Ya. Akhirnya sama aja ya. Sama aja. Akhirnya Piastri sama Verstappen sama aja kena 10 second juga ya. Ya begitulah. Nah tapi ini Piastri jadi karena dia agresif. Ya. Apakah ini kalau misalnya dari sudut pandangmu Piastri ini lebih agresif dari Norris berarti kan ya? Oh jelas, pasti predator Piastri itu. Ya ini berarti musim depan bisa jadi Piastri yang jurgen bukan Norris. Aku sih pengennya gitu kalau aku ya, karena aku dukung Piastri. Oh begitu. Oke. Ya terus selain itu ada ini siapa? Gasly ya. Gasly ini sama Tsunoda atau Lawson ini? Gasly sama Tsunoda ini. Tsunoda. Gasly start yang bagus. Dia karena ada kontak sama Piastri antara Piastri dan juga Verstappen, dia kan naik posisi 3 kan. Dia cukup lama tuh dari posisi ketiga sampai akhirnya mundur tapi tetap ada di top 5, top 6, top 10 lah pokoknya lah ya. Ini balapan yang berperan penting untuk Constructor Championship bagi Alpine ini. Ya betul, karena mengamankan lah ya. Mengamankan posisi muka juga nih. Ya posisi 6 dan nama baik dan harga diri ya harga sebenarnya. diri. Iya. Malu-maluin loh kalau misalnya posisi di bawah Haas lagi. Udah di bawah Aston Martin di bawah ini. Nah, makanya itu. Gasly memang kemarin berhasil menyelamatkan muka Alpine lah ya. Betul. Nah, kemudian ada lalu di sini ada Carlos Sainz ya. Ini sebelum ini memasuki pergantian antara medium ke hard ya Dem. Ya, ini stint pertama. Ini dan diikuti McLaren setelahnya ya. Ya, langsung di cover sama McLaren, mereka langsung masukin Norris ke pit untuk ganti ban. Sainz berhasil ngambil 1, sekian detik itu dari gapnya dia ke Norris, cuma setelah itu udah menjauh lagi, jadi udah anti klimaks lagi ya. Ini kata-kata favorit kita nih, anti klimaks nih. Ya karena emang dari McLaren juga langsung ambil tindakan masuk pit ya. Kalau dia berlama-lama ya mungkin bisa diambil juga, kayak siapa ya, ada yang diambil juga posisinya soalnya.
Tapi nanti kita bahas di terakhir soal yang diambil posisinya tadi. Oke. Nah ini ada kejadian nih rocket launcher nih Dam. Rocket launcher. Ini di berapa ya? 20 lap terakhir ya kayaknya ya. Dia si siapa namanya Magnussen habis ganti ban. Terus dia mau overtake Bottas, tapi Bottas ngelakuin mistake, dia lock up dua-duanya depan. Akhirnya harus nabrak Magnussen di balapan yang menyedihkan ya untuk anti klimaks juga untuk Bottas dan juga Magnussen. Soalnya keduanya kan ini apa? Keluar dari F1 kan, balapan terakhir mereka kan. Iya, walaupun Bottas masih ada di area F1 ya. Betul, Bottas itu kemungkinan jadi test driver Mercedes dan Magnussen sih sebenarnya nama yang diperhitungkan juga untuk Cadillac sih nantinya. Oh, kita lihat kayak gimana nanti Cadillac, mungkin apakah benar ada nama Magnussen. Ya, Bottas ada isu-isu juga di sedikit ini. Aku bahas isu di sini ya, karena lagi bahas Bottas. Kalau misalnya nggak perform, Bottas bisa naik katanya di kursi Mercedes, karena di Mercedes Bottas sudah biasa. Oh ini Antonelli ya, Antonelli ya. Kalau kan karena kita udah sering banget ngelihat Ricciardo yang tiba-tiba di tengah musim diganti, De Vries yang diganti, ya kayak gitu nih di tengah-tengah musim. Ada kemungkinan Bottas dipersiapkan untuk itu juga ya. Bisa jadi. Atau mungkin kalau nggak pertengahan mungkin dievaluasi sampai akhir tahun depan. Kalau belum bisa, mungkin ditukar role-nya sama Kimi Antonelli ya. Ya kita lihat ya bagaimana ini, cukup seru untuk dinantikan bagaimana musim depan karena banyak yang ganti baju Dam. Ya termasuk ini nih yang belakang nih. Nah ini yang tadi dibahas sedikit, yang tadi kayaknya Russell itu banyak menggunakan ban mediumnya jauh lebih lama kan dia. Jadi apakah itu menjadi alasan dia bisa dikejar gitu? Karena ini kan strateginya kebalik kan. Kalau Russell medium dulu ke hard, kalau Hamilton hard dulu ke medium kan. Betul. Jadi Hamilton sebenarnya bukan stint 2-nya Hamilton yang bagus, tapi stint pertamanya dia yang bagus karena dari hard dia nggak terlalu ketinggalan, bisa cukup ngikutin yang depan. Jadi ketika udah pit di stint kedua dengan ban medium, dia gapnya nggak terlalu jauh dengan Russell, sehingga sampai akhir balapan lap terakhir ya, lap terakhir dia bisa overtake Russell dari luar di tikungan di mana dia kalah sama Verstappen di 2021. Betul. Karena di lurusan kan ada dua lurusan. Lurusan pertama itu tidak bisa pakai DRS karena ada yellow flag ya. Iya, betul. Dan kekejar nggak tuh? Nah, tapi yang di kedua ternyata dia bisa ngambilnya justru di tikungan tadi. Luar biasa sih. Yang krusial untuk karirnya dia sebenarnya. Ya luar biasa. Nggak nyangka juga sih dia bisa ngambil dari luar ya. Tapi ternyata dia bisa ya membuktikan kalau emang Lewis Hamilton ya Lewis Hamilton. Betul. Tapi ya patut kita perhitungkan juga karena Russell kan satu tim dan di tim radionya no contact, keep it clean. Ya keep it clean. Tapi nggak tahu kalau mau battle mungkin ya. Ya, tapi kalau kayak Verstappen sih kayaknya nggak bakal keep clean ya kayaknya ya. Oke. Dan berarti apa tadi? Banyak kagetnya ya. Nah berarti itu ini driver standing. Klasemen akhir dari driver standing, Verstappen champion sudah pasti dari Las Vegas. Lalu Norris berada di posisi kedua, berhasil mengungguli Leclerc karena dia finish pertama kemarin. Leclerc finish ketiga, bedanya berapa poin itu? 18 ya. Ya 18 poin. Siapa tadi nih? Norris sama Leclerc. Ya memang Norris harusnya kedua sih karena dari performa dia musim ini memang lebih layak Norris untuk menjadi runner up ya. Karena kalau dia nggak runner up pasti dia bakal nyalahin Qatar kemarin karena dia stop and go 10 detik ya. Lalu ada Piastri, ada Carlos Sainz, Russell, Hamilton, Perez, Alonso, Gasly. Piastri dan juga Sainz itu hanya beda 2 poin. Walaupun Piastri kemarin hanya mampu mengamankan 1 poin di posisi 10, tapi cukup bagi Piastri karena Sainz tetap di belakang dia 290 poin dengan 292.
Russell Hamilton nggak terlalu jauh, tapi bisa kelihatan Russell lebih unggul. Lalu yang menarik ada Gasly nih. Ya, mengambil alih posisi siapa tuh ya? Hülkenberg ya? Tadi ya Hülkenberg mengambil alih posisi Hülkenberg. Jadi Gasly ada di top 10 sekarang di bawah Alonso. Iya, mantap nih. Tahun depan Alpine punya hari yang cerah ya. Punya hari yang cerah. Kita lihat aja. Ya, semoga lihat, gitu karena dia tim yang cukup besar dan lama kan. Iya. Ada lagi yang dibahas dari 10 pembalap ini, Dam? Gak ada sih ya, karena udah gak ada perubahan kecuali Gasly. Ya antara kalau Alonso nggak ada yang mau dibahas ya juga ya. Alonso kelihatan nggak ada terlalu gimana tapi dia posisi 9 loh. Ya. Rada gimana? Nggak istimewa, nggak jelek. Kemarin juga poin kan. Ya. Finish ke-8 dia, seingat aku. Ya, just doing Alonso things lah seperti biasa. Ya, kangen juga ngelihat yang tua-tua ini podium ya. Oke, kemudian ada berita apa? Nah, ini yang tua-tua nih tadi nih. Yang tua-tua tadi kita bahas. Ini salah satu pembalap tua kita. Ada Lewis Hamilton yang mengakhiri balapan terakhirnya untuk Mercedes AMG Petronas. Yeah. Apa ya? Nama timnya apa sih? Mercedes AMG lah pokoknya ya. Ya itulah kali. Dengan 246 penampilan kali ya, itu maksudnya ya. Ya, 246 balapan dengan Mercedes dan balapan yang cukup mampu dikenang juga ya, karena dia start dari 18 finish keempat di balapan terakhirnya di Mercedes. Bagus banget. Ya, walaupun banyak drama, ada kejadian-kejadian ya dari sebelum ini, kayak dari Toto Wolff yang adalah kejadiannya, dari minta maaf lah apa kejadiannya itu. Iya, yang nggak penting-penting banget sebenarnya. Cuma untuk orang tahu sebenarnya penting-penting banget. Tapi yang jelas ya inilah, aku ini banget dia yang overtake Russell terakhir itu, kayak ngedukung banget biar overtake, biar buktikan kalau dia itu emang sama. Emang ininya Mercedes sebenarnya, cuma ya apa daya dia berkehendak untuk pindah ya ke Ferrari. Dan dia melakukan donat untuk di start finish straight. Iya, menutup musimnya. Yang donat cuma dia doang ya? Sebenarnya ada ya, kalau yang di start finish dia doang kayaknya. Walaupun ada Zhou ya. Zhou di area yang berbeda. Enggak ingat di berapa. Nggak tahu juga apakah kena tegur kayak Mick Schumacher dulu. Tapi yang aku nggak suka dari F1 sekarang sih, karena terlalu diatur gitu. Bukan dia aturannya ya, tapi maksudnya selebrasinya diatur. Mungkin karena Hamilton pindah dari Mercedes ke Ferrari karena dia pembalap yang legendaris, dia disiapin boardnya untuk dia di start finish straight, terus dia bisa donat. Terus kalau yang lain balapan terakhirnya nggak boleh gitu juga kan. Ya. Bottas enggak, Magnussen enggak, Zhou enggak ada start finish straight ya. Ya nggak tahu ya. Ya kasihan aja, karena haknya berbeda jadinya. Iya. Karena kalau ngelihat momen seperti ini kan, yang paling kita terbayang itu Hamilton, Vettel, sama Alonso waktu Alonso pertama kali pensiun. Tiganya donat kan? Ya, bertiga donat. Itu kan nggak ada yang nyuruh. Itu benar-benar spontan kejadian saat itu aja. Itu yang membuat kita merasakan emosional bahwa wah, ini 3 legenda ini. Ya. Kalau sekarang udah terlalu diatur tuh kayaknya kurang ya. Ya biasalah. Biasa aja. Liberty media lah pokoknya ya. Iya. Kita kan tuh pengen lihat emosi dari para pembalapnya kan. Ya, begitulah ya, mungkin karena sudah di bawah Liberty Media yang dimana komersil, jadi semuanya harus diatur tadi beberapa hal. Selebrasinya pun jadi di setting gitu ya, kelihatannya ya. Ya, gitulah. Ya, gitulah. Jadi udah habis fotonya, cukup ya. Kayaknya habis ya, kita nggak punya bahan lagi. Mungkin kalau ada bahan kita bakal bahas di podcast yang berbeda. Mungkin ya, podcast ekstra ya. Di saat kita sedang rekaman ini F1 lagi ada tes mungkin ya. Testing di Abu Dhabi langsung ya. Jadi nanti mungkin
kita bakal bahas tapi di next podcast aja. Kita di next podcast. Terlalu mepet kalau kita bahas nih, nanti kaget kalian ya. Di podcast ekstra lah, podcast Betul, ekstra. Oke, berarti itu dia ya akhir dari musim F1 di mana yang kita semua nggak pernah benar dalam memprediksi siapa pembalap yang menang. Tapi ya McLaren musim ini luar biasa, Ferrari juga sebenarnya luar biasa. Verstappen sesuai prediksi dari awal kita podcast champion. Ya. Kemudian apa lagi? Semua pemenang deserve lah, layak lah. Iya betul. Dan kita sambil tunggu nanti ya gosip-gosip gimana pembalap-pembalap, apakah ada yang perubahan lagi gitu ya. Sama livery masih lama banget sih, tapi nanti livery masih lama. Nanti mungkin kita bikin lagi tuh nanti. Boleh nanti kita bikin podcast ekstra lagi. Ekstra lagi kita bahas tentang mobilnya ya. Dan katanya isunya mobilnya bakal diumumin di satu tempat nih Dam. Kalau misalnya biasanya terpisah-pisah hari tuh. Sekarang dijadiin satu acara kan. Jadi gias ya. Tapi F1 mungkin kayak acara kayak gitu ya. Jadi tapi itu acaranya ini loh, tiketnya udah habis loh. Oh, udah habis. Nggak jadi datang kita dong, nggak sempat beli kita ya. Iya, nggak sempat beli nih kita gimana nih. Kalau ada yang bayarin tiba-tiba ya eksklusif. Wow. Ya, tunggu undangan aja. Oke, jelas. Makasih teman-teman sudah nontonin kita selama kita podcast F1 berapa bulan ini. Dan ini podcast rutin terakhir musim ini ya. Untuk balap sisanya tahun ini hanya podcast ekstra aja. Iya, betul. Terus dan kita minta doanya untuk teman kita Dean yang sedang dirawat di rumah sakit karena perlu kita tampilin videonya nggak nih? Oke, bisa nanti kita tampilin ya videonya. boleh. Nanti kita tampilin videonya sebelum kita end. Terus yang jelas makasih banyak nih buat sponsor-sponsor yang dari tadi lewat. Ada Robas App sekarang tuh, ada Robas App, kemudian PHD bisa delivery. Betul. Lalu terima kasih juga untuk rekan kita, ada Speedway Sim Racing Lounge itu di bawah. Lalu ada Sim Station GTO. Mana? Ini dia. Pas banget GTO. Thank you banget teman-teman. Jangan lupa subscribe Republic of Speed, dukung kita, like video ini kalau kalian suka, dislike lah nggak apa-apa kalau kalian nggak suka. Betul. Kalau kalian punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bantu jawab di kolom komentar atau di next video mungkin ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa Dam. Kami berdua undur diri pamit. Sampai jumpa di podcast tambahan ekstra lainnya ya pokoknya. Ya, yang penting hasta la vista baby. Bye bye. Bye bye.